Bab 359. Haruskah saya berbakti? Juanito dan yang lainnya tidak terlibat dengan Morgan Bliss sama sekali. Mereka dengan cepat menjatuhkan Morgan Bliss, lalu menginjakkan beberapa kaki secara acak dan bergegas pergi. Bagaimanapun, Kenzie ada di sana, dan Juanito serta para bajingan ini sangat ketakutan, khawatir bahwa Kenzie akan mengambil tindakan untuk menahan mereka. Ups. Kamu cucu, tunjukkan kesetiaan. Morgan Bliss tidak tahu berapa banyak kaki yang diinjak di tubuhnya. Wajahnya yang bengkak ditutupi dengan cetakan sepatu abu-abu hitam, dan dia jatuh ke tanah, ada lolongan sedih. Maya Gunawan melihatnya dan bertanya pada Kenzie dengan aneh, mengapa ini terjadi? Mengapa mereka melarikan diri setelah memukul Morgan Bliss? Bukankah para gangster itu semua mendatangiku? Kenzie diam-diam lucu, menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Kenzie, Morgan Bliss baru saja dipukuli oleh mereka, mengapa kamu tidak membantunya? Maya Gunawan mendorong Kenzie dan terus bertanya. Dia tahu betul bahwa Kenzie memiliki kemampuan yang sangat kuat. Begitu banyak perampok dengan senjata di masa lalu bukan lawan Kenzie, dan kelompok hooligan sekarang tidak akan dianggap serius oleh Kenzie. Namun, Morgan Bliss baru saja dipukuli oleh mereka, mengapa Kenzie tidak membantu? Ada pepatah, angkat batu dan pukul kaki sendiri. Morgan Bliss bekerja sama dengan sekelompok bajingan itu. Morgan Bliss dipukuli, dan itu adalah kesalahannya sendiri, jadi aku hanya akan berdiri dan menonton. Kenzie selesai berbicara. Setelah itu, tanpa penjelasan lebih lanjut, dia berjalan ke ruang ganti dan mengenakan mantelnya. Maya Gunawan bahkan lebih bingung setelah mendengar ini. Apa maksud Kenzie ketika dia mengatakan, salah Morgan sendiri? Mungkinkah para gangster itu awalnya diundang oleh Morgan Bliss? Jika Kenzie tidak menjelaskan dengan jelas, Maya Gunawan tidak akan dapat mengetahui seluruh kebenaran. Namun, Maya Gunawan memiliki rasa percaya pada Kenzie. Bahkan jika Kenzie tidak berbicara dengan jelas, Maya Gunawan akan menebak bahwa gangster itu pasti memiliki hubungan dengan Morgan Bliss semacam kerjasama, berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Memikirkan kata-kata aneh yang diucapkan Morgan Bliss ketika dia dipukuli barusan, Maya Gunawan memiliki lebih banyak alasan untuk percaya bahwa Morgan Bliss pasti tidak memiliki niat baik untuk mengundang para gangster itu. Morgan Bliss, kamu telah mengecewakanku terlalu banyak. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak laki-laki, tetapi kamu berniat tak baik. Ketika aku berada di sumber air panas, kamu menemukan sekelompok hooligan. Kamu benar-benar jahat. Maya Gunawan berjalan ke Morgan Bliss yang masih bersenandung di tanah, wajahnya yang cantik penuh dengan cemberut dan dia mengangkat alisnya. Ketika Morgan Bliss mendengar kata-kata itu, dia berhenti mengerang dan menjelaskan dengan cemas, Maya, jangan salah paham, para hooligan itu tidak ada hubungannya denganku, jangan dengarkan omong kosong Kenzie. Dia menunjuk pipinya yang bengkak, berkabung kamu telah melihatnya juga, para gangster itu memukuliku seperti ini, bagaimana mungkin itu orang yang aku suruh? Maya Gunawan tidak percaya sama sekali, dan berkata dengan wajah cemberut, jika kamu masih berbohong padaku, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan pernah melihat saya di masa depan, dan saya akan benar-benar putus hubungan dengan Anda. Mendengar ini, Morgan Bliss malu untuk sementara waktu, benar-benar tercengang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghapus tipu muslihatnya, Maya Gunawan tidak bodoh, dia lebih pintar dari gadis rata-rata. Melihat dia berhenti berbicara, Maya Gunawan bahkan lebih yakin bahwa apa yang dikatakan Kenzie itu benar. Dia segera mengangkat alisnya, dan berkata dengan tegas, Morgan Bliss, jangan datang padaku lagi kecuali untuk urusan resmi. Aku tidak punya senior sepertimu, dan aku tidak ingin bersamamu. Dan tak ada lagi hubungan pribadi. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Maya Gunawan mengabaikannya, berganti pakaian dengan cepat dan pergi bersama Kenzie. Dia ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, tetapi dia kehilangan segalanya. Morgan Bliss tidak hanya dipukuli, tetapi juga menyinggung Dewi Maya. Dia sangat marah sehingga gigi belakangnya hampir hancur karena gemeretak. Dia buru-buru bangkit dari tanah, melihat ke belakang Kenzie yang pergi bersama Maya Gunawan, mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengutuk, Kenzie, kamu bajingan. Tunggu, aku pasti akan membuatmu terlihat buruk. Awalnya direncanakan untuk mandi di sumber air panas dan bersantai selama sehari, tetapi hal semacam ini terjadi di jalan, yang membuat Maya Gunawan merasa sangat kecewa. Sepanjang perjalanan menuruni gunung, Maya Gunawan memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Kenzie tahu bahwa suasana hatinya sedang buruk, dan tidak membujuknya untuk mengatakan apapun. Dia mengantarnya kembali ke hotel tempat dia menginap, dan biarkan dia beristirahat dengan baik.
Maya Gunawan ingin Kenzi bersamanya, tetapi Kenzi menolak dengan sopan. Maya Gunawan tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi dengan enggan. Ketika Kenzi meninggalkan hotel, Maya Gunawan berdiri dengan anggun di depan jendela setinggi langit-langit, matanya selalu melihat ke punggung Kenzi yang meninggalkan hotel di kejauhan. Maya Gunawan memiliki perasaan bahwa Kenzi selalu menjaga jarak tipis dengannya, dan tidak ingin mengembangkan hubungan seperti itu dengannya. Maya Gunawan sangat ingin bersamanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia akan menerimanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas pelan karena tertekan. Entah kenapa, Maya Gunawan tiba-tiba teringat pria peramal buta yang dia temui di Hot Spring Mountain. Pada saat itu, ketika dia meramal, dia berkata, "Kamu harus mengambil kesempatan, dan ketika harus maju, kamu akan maju." Tapi Maya Gunawan benar-benar tidak tahu, apalagi yang harus dia lakukan untuk yang disebut mengambil kesempatan. Dia telah berulang kali menyatakan niatnya kepada Kenzi. Sebagai bintang wanita, dia telah rela melakukan ini, bukankah itu cukup? Diam sepanjang malam. Sore berikutnya, setelah makan malam, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kenzi awalnya ingin menemani Aurora Bliss berjalan-jalan, tetapi melihat hujan lebat di luar jendela, dia berubah pikiran dan memasuki ruangan bersama Aurora Bliss. Keduanya bermain catur dengan penuh minat. Sebelum permainan catur selesai, Aurora Bliss menerima telepon, dan ketika Aurora Bliss meletakkan telepon, wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Apa yang terjadi? Kenzi bertanya ketika dia melihat wajahnya ada yang salah. Aurora Bliss berkata dengan mata khawatir, "Nenek tiba-tiba sakit parah dan hampir mati." Dia memanggil semua keturunan keluarga Bliss dan bergegas ke rumah leluhur, dan juga menjelaskan bahwa kita harus siap mental untuk melihat orang tua itu mati. Setelah mengatakan ini, Aurora Bliss segera bangkit dan keluar untuk memberitahu orang tuanya. Mendengar ini, Kenzi ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengunjungi wanita tua Bliss yang sekarat dalam kapasitasnya saat ini. Jika dia dan Aurora Bliss tidak bercerai, dan dia masih menantu dari keluarga Bliss, dia secara alami akan datang untuk melihat wanita tua itu mati. Tapi sekarang, dilihat dari statusnya, dia bukan lagi suami Aurora Bliss, dan bahkan perceraiannya dengan Aurora Bliss disebabkan oleh Nyonya Bliss. Dari sudut pandang ini, Kenzi, sebagai menantu terlantar yang ditinggalkan oleh keluarga Bliss, enggan untuk pergi ke rumah leluhur keluarga Bliss. Tapi dia tidak ragu lama, bangkit dan memutuskan untuk menemani Aurora Bliss untuk berbakti. Bagaimanapun, dia pernah menjadi menantu dari keluarga Bliss selama 3 tahun, bahkan jika wanita tua itu memperlakukannya dengan tidak adil, dia harus mengesampingkan prasangkanya karena kasih sayang Aurora Bliss dan ayah mertuanya Renal Bliss yang selalu memberi kasih sayang yang baik untuknya. Untuknya. Bab 360. Rumah leluhur Bliss, wanita tua Bliss sedang sekarat. Dia berbaring di tempat tidur dan tidak tahu tentang kondisinya. Di luar, orang-orang dari keluarga Bliss terus berdatangan satu demi satu, dan ruangan itu dengan cepat penuh sesak. Kenzi memasuki ruangan, dan anggota keluarga Bliss, termasuk Morgan Bliss, tidak repot-repot memperhatikannya. Banyak orang mengelilingi seorang dokter paruh baya dengan jas putih dan dengan gugup bertanya tentang kondisi wanita tua itu. Kamu harus siap secara mental, wanita tua itu tidak akan bisa bertahan lama. Penyebab penyakitnya kali ini, di permukaan, hanya pilek dan flu yang parah, tetapi poin utamanya adalah dia terlalu tua sebagai orang tua, dan tubuhnya terlalu rentan. Semua organ telah menua dengan sangat serius, dan invasi angin jahat semacam ini mungkin dapat dilawan oleh kita orang biasa, tetapi baginya, itu sangat fatal. Dokter setengah baya yang berbicara bernama Oyan Hadi, yang adalah Presiden Rumah Sakit Negara Pengobatan Tradisional juga merupakan Ketua Eksekutif Asosiasi Pengobatan Tradisional Wakanda. Di masa lalu, ketika Nyonya Bliss dalam kesehatan yang buruk, dia meminta Oyan Hadi untuk datang meresepkan obat untuk perawatan. Pada saat ini, Nyonya Bliss tiba-tiba sakit parah, dan keluarga Bliss segera mengundangnya. Situasi saat ini sangat sulit. Angin jahat telah menyerang organ dan jiwa, dan obat-obatan biasa tidak akan banyak berpengaruh, tetapi jika obat kuat diresepkan. Oyan Hadi berhenti dan menggelengkan kepalanya. Wanita itu sudah tua dan lemah. Begitu obatnya terlalu kuat, saya khawatir akan ada perubahan kurang baik segera. Semua orang tahu apa maksudnya, dan situasi wanita tua Bliss saat ini 80% tanpa harapan. Kenzi menatap wajah Nyonya Bliss, dan dengan melihat nafasnya, dia telah mengamati kondisi wanita tua Bliss dengan sangat jelas. Diagnosis Oyan Hadi benar. Metode pengobatan yang biasa tidak lagi efektif untuk Nyonya Bliss. Bahkan praktisi pengobatan yang paling kuat pun hanya bisa tidak berdaya menghadapi situasinya.
Namun, jika metode pengobatan yang biasa tidak berguna, itu tidak berarti bahwa wanita tua itu tidak akan bisa diselamatkan. Jika menggunakan metode parsial seperti mantra penyembuhan jimat, tidak sulit untuk menyelamatkan wanita tua itu. Seorang tetua kulit putih senior bertanya, "Presiden Oyan, dapatkah Anda memberi saya waktu tertentu? Berapa lama wanita tua itu bisa bertahan?" Oyan Hadi berpikir sejenak dan berkata, "Beri dia obat ringan untuk melindungi hatinya, mungkin bisa menunda perjalanan penyakit. Tapi tidak masuk akal untuk melakukan ini. Seharusnya tidak berlangsung paling lama 24 jam sampai besok." Mendengar apa yang dia katakan, semua orang di keluarga Bliss berhenti berbicara. Aurora Bliss merasa sedikit tidak nyaman. Dia menatap nenek yang tidak sadarkan diri, dan mau tidak mau matanya merah, dan air mata mengalir di wajahnya. "Presiden Oyan, saya mohon satu hal." Pada saat ini, Morgan Bliss dengan gugup melangkah maju dan berkata, "Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, pastikan nenek saya bangun dari komanya. Saya ingin dia berbicara." Oyan Hadi menatapnya dan bertanya, "Apakah Anda ingin dia berbicara? Apakah Anda ingin dia menjelaskan tentang pemakamannya?" Morgan Bliss mengangguk berulang kali, "Ya, siapa yang akan mengambil alih perusahaan keluarga Bliss dan harta perusahaan keluarga Bliss semua diatur oleh nenek." Yang paling dipedulikan Morgan Bliss bukanlah hidup dan mati wanita tua itu, tetapi siapa yang akan menjadi ketua perusahaan setelah kematian wanita tua itu. Jika wanita tua itu bisa berbicara, dengan cinta wanita tua itu kepada cucu tertuanya, dia pasti akan menyerahkan jabatan ketua kepadanya. Tetapi jika wanita tua itu tidak dapat meninggalkan surat wasiat dengan jelas sampai dia meninggal, maka semuanya akan menjadi merepotkan. Menurut anggaran dasar perusahaan, pemegang saham keluarga dari anggota keluarga Bliss harus memilih bersama untuk memilih ketua berikutnya. Morgan Bliss saat ini hanya presiden perusahaan Bliss Group, dan dia telah menjabat kurang dari setahun, dan dia belum membuat kinerja yang layak selama masa jabatannya sebagai presiden. Ketika saatnya tiba, anggota keluarga Bliss akan memilih, dan mereka akan memiliki pemikiran mereka sendiri. Cucu tertua dari keluarga Bliss, dia tidak melakukan yang terbaik sebagai presiden. Tapi Tuan Muda Bliss, jika kamu ingin nenekmu berbicara, kamu harus menggunakan obat kuat untuk mengembalikan kesadarannya. Dan jika kamu melakukan ini, nenekmu tidak akan mampu menahan rangsangan obat dan akan segera mati. Tuan Bliss, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Morgan Bliss menggertakkan giginya tanpa ragu, "Presiden Oyan, tolong beri obatnya segera. Lebih baik membiarkan nenek hidup dalam koma untuk tambahan 24 jam. Beri dia rasa tenang, bagaimanapun juga, dia tidak bisa tidak menjelaskan apa yang terjadi di belakangnya." "Tidak, kamu sungguh tidak berbakti." Seorang tetua kulit putih menjawab dan menunjuk ke arahnya dan menegurnya. Jika wanita tua itu pergi dalam keadaan koma, semua cabang keluarga Bliss akan dapat dibagi beberapa saham yang ditinggalkan oleh Nyonya Bliss, dan bahkan ketua perusahaan Bliss Group, semua orang akan memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing. Tetapi jika wanita tua itu bangun, bahkan jika itu hanya membutuhkan beberapa menit, sesuai dengan preferensi Nyonya Bliss, dia pasti akan mengalokasikan semua manfaat untuk cucu tertua favoritnya, Morgan Bliss. Dalam menghadapi kepentingan nyata seperti itu, tidak ada yang akan peduli. "Morgan Bliss, aku benar-benar tidak setuju untuk memberi wanita tua itu obat yang kuat. Selama wanita tua itu bisa bertahan, dia harus dibiarkan hidup selama dia bisa. Kalau tidak, itu tidak berbakti, juga disebut pembunuhan." Seorang sesepuh mengungkapkan pendapatnya, dan anggota klan lainnya juga bereaksi dan berpose dengan wajah lurus. Dia bernyanyi dengan suara tinggi, "Ya, paman kedua benar. Saya setuju dengan sudut pandang paman kedua. Asalkan wanita tua itu bisa bertahan hidup, dia harus dibiarkan hidup selama kita masih junior, kita harus berbakti dan menunggu sampai menit terakhir." Morgan Bliss, sebagai cucu tertua nenek, kamu sangat ingin nenek berumur pendek, ini keterlaluan. Perilakumu lebih buruk daripada binatang buas. Morgan Bliss menggertakkan giginya dengan marah dan berteriak keras membalas, "Kalian berbicara omong kosong. Kuharap nenekku berumur panjang, tapi sekarang, nenek harus menjelaskan wasiat dan orang yang harus bertanggung jawab atas seluruh keluarga Bliss. Saya tahu niat Anda, kalian semua ingin memanfaatkan api. Apa yang Anda katakan, manfaatkan api? Kalian akan merampok warisan." Kata-kata Morgan Bliss memancing kemarahan publik, dan tetua Morgan Bliss yang berbicara tadi tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan wajah Morgan Bliss. "Kamu seorang junior, berani berbicara kembali dengan orang tuamu? Jangan berpikir bahwa wanita tua itu menyukaimu, maka aku tidak akan berani menghajarmu." Selama percakapan, sekelompok anggota keluarga Bliss, dipimpin oleh paman kedua dari keluarga Bliss, mengepung Morgan Bliss.
Ketika dia bangkit, dia berteriak dan mengutuk satu persatu, dan mereka semua akan memukulinya. Melihat Morgan Bliss dipukuli, keluarga langsung Morgan Bliss, termasuk ibu Morgan Bliss, adik Morgan Bliss, Jenny Bliss, adik laki-lakinya, dan bahkan beberapa kerabat lain dengan nama keluarga lain yang memiliki kepentingan, semuanya terlibat dalam perang mendukung Morgan. Ada kekacauan di ruangan itu, tetapi Renal Bliss dan Aurora Bliss tidak berani menyela dengan santai. Mereka yang paling tidak kompeten, dan kata-kata mereka paling tidak berbobot, jadi ayah dan anak itu hanya bisa minggir, dengan cemas. Ibu Aurora Bliss, Mulan Rante, tertawa bahagia. Biasanya, di depan wanita tua itu, yang satu ingin lebih berbakti daripada yang lain, dan saya berharap mereka semua adalah cucu. Sekarang wanita tua itu belum mati, dan keluarganya berkelahi. Sekelompok manusia tanpa kulit dan tak tahu malu, tidak takut untuk ditertawakan. Itu tidak ada hubungannya dengan Mulan Rante. Jika wanita tua itu mati, itu tidak ada hubungannya dengannya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia mengatur pemakaman, itu tidak akan banyak menguntungkannya, tapi dia berharap wanita tua itu segera mati, karena dalam kehidupan ini, dia telah terlalu lama ditekan oleh ibu mertuanya. Pada saat ini, Aurora Bliss memperhatikan bahwa Kenzie pergi ke tempat tidur wanita tua itu memeriksa beberapa titik, dan tampaknya ada di sana untuk menguji napas wanita tua itu. Bang! Kenzie menamparkan dada wanita tua itu dengan telapak tangan, mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya dan melindungi organ dalam wanita tua itu dari serangan angin jahat. Aurora Bliss terkejut, dan buru-buru menghentikannya dan berkata, Kenzie, apa yang kamu lakukan? Jangan ikut campur, nenek akan mengalami kecelakaan.